Ada saja ulah kepala daerah yang bikin geleng-geleng kepala. Biasanya yang berbuat tengil itu kepala daerah dari PKS. Contohnya di Depok. Wali kota Depok adalah salah satu contoh pemimpin yang ajaib di dunia. Misalnya, dia bikin lagu yang dinyanyikan di lampu merah. Buat baliho ucapan terima kasih untuk dirinya sendiri. Dan yang menghebohkan, menelantarkan anak-anak SD karena mau menggusur sekolahnya untuk dijadikan masjid. Tapi, tingkah laku yang sama rupanya menular pada kader Nasdem. Gubernur NTT, Victor Laiskodat, memerintahkan SMA dan SMK di Kupang memulai pelajaran sekolah pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah yang mulai berlaku pada Senin 27 Februari 2023. Ini peraturan yang menyengsarakan siswa, meskipun mungkin tujuannya baik, yaitu untuk meningkatkan mutu anak didik. Jadi mungkin dalam penalaran kader Nasdem ini, semakin lama murid digojlok di sekolah, maka dia akan semakin pandai. Tapi Gubernur NTT dan jajarannya itu kurang riset. Anak didik itu bukan mesin. Jadi jika kita paksa dalam titik tertentu, akan menghasilkan kinerja yang optimum. Mereka ini punya jiwa dan hak untuk menikmati masa remaja. Siswa yang digojlok dengan sistem penjajahan seperti itu akan kehilangan keceriaan mereka karena hidup mereka penuh tekanan dan depresi semacam ini malah akan membebaninya. Kebijakan ini tentu saja mendapatkan penolakan dari banyak pihak. DPRD NTT bahkan meminta kebijakan yang sudah mulai diterapkan itu agar segera dicabut. Masyarakat secara umum juga menolak kebijakan konyol itu karena kondisi itu akan membuat kekacauan di dalam keluarga. Jika jam 5 pagi para siswa sudah harus masuk sekolah, berarti si anak itu harus bangun jam 4 pagi. Dan orang tua si anak harus bangun jauh sebelum itu untuk menyiapkan sarapan dan memastikan kebutuhan sekolah si anak siap. Itu belum menimbang proses pengantaran siswa ke sekolah. Ada sebagian anak yang mengandalkan angkutan umum. Pada jam itu, belum ada angkutan umum yang beroperasi. Itu berarti siswa harus ke sekolah dengan transportasi lain, misalnya menyewa tukang ojek atau bahkan mobil untuk mengantarkan anak tersebut ke sekolah. Selain ribet, cara itu tentu tidak ekonomis dan orang tua siswa pasti terbebani. Kesulitan tersebut untuk anak yang tinggal di kota dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Khusus untuk mereka yang tinggal di desa lain lagi masalahnya. Ada anak yang harus jalan kaki ke sekolah dengan waktu tempuh 1 jam atau lebih. Bisa dibayangkan mereka harus bangun jam 3 pagi kemudian berangkat pada jam 4 pagi ke sekolah. Betapa tersiksanya anak itu karena begitu sampai sekolah dia akan mengantuk dan kelelahan. Selain kesulitan dari faktor internal, ada pula masalah eksternal. Anak-anak yang berangkat di sekolah di jam sepagi itu rawan mendapatkan ancaman kriminal. Dalam kondisi ramai saja sering terjadi kasus penculikan anak, apalagi di tengah kondisi gelap dan sepi. Pasti kasus kejahatan pada siswa akan melonjak tinggi. Kebijakan gubernur dari Nasdem itu jelas akan menyengsarakan banyak anak, dan orang tua siswa pasti tidak rela menempatkan anak mereka dalam bahaya. Mestinya sebagai pemimpin daerah, gubernur fokus saja pada program-program yang sudah teruji. Jangan sok-sokan membuat program baru tanpa ada kajian yang mendalam. Kebijakan asal-asalan itu akan merepotkan banyak orang. Keanehan Nasdem semakin terlihat setelah partai ini berkoalisi dengan PKS. Tingkah tengil yang biasanya dilakukan oleh kader PKS sekarang tampaknya mulai menular pada Nasdem. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kalimat bijak agar berhati-hati memilih teman, karena teman yang buruk bisa menularkan keburukannya kepada kita.